Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan gitu ya, untuk tugas besar dengan judul perancangan antena microstrip 2 elemen rektangular pada frekuensi 1270 MHz. Next. Pertama-tama untuk pendahuluan gitu ya. Jadi telekomunikasi yang kita ketahui sangatlah penting, apalagi di era sekarang. Menuntut teknologi informasi harus berkembang pesat gitu ya, dan berhubungan dengan telekomunikasi yang dimana harus cepat, real time di mana saja dan kapan saja gitu. Nah, berdasarkan judul di atas mengenai perancangan antena, di sini kita akan membahas antena microstrip. Nah, antena microstrip ini merupakan salah satu antena yang proper dan efisien karena cocok digunakan untuk perangkat telekomunikasi yang memperhatikan bentuk dan ukuran. Dan next. Nah, dalam perancangan antena untuk kegiatan tugas besar ini, adapun spesifikasi antena yang akan dibuat sebagai berikut. Yang pertama pada frekuensi kerja. Frekuensi kerja yang dipakai adalah 1270 MHz, kemudian bandwidth pada 10 MHz, kemudian pada gain antena itu kurang dari 3 dBi, kemudian polarisasinya itu linear, terus bentuk patch yaitu 2 elemen rektangular, dan kemudian antena substrat yaitu memakai FR4, dan yang terakhir adalah feeding metodenya itu adalah microstrip feed. Kemudian next. Dalam parameter yang digunakan, jenis substrat, spesifikasinya ada 4, konstanta diakritik relatif sebesar 4,4, ketebalan substrat 1,6 mm, ketebalan konduktor 0,035 mm, impedansi karakteristik saluran 50 ohm. Untuk parameter yang digunakan, pertama menentukan lebar patch, di mana hasilnya 71,8 mm. Yang kedua dielectric constant effective patch sebesar 4,210. Untuk panjang delta 0,743 mm. Terus selanjutnya parameter panjang efektif sebesar 57,563 mm, panjang patch sebesar 56,077 mm. Untuk Klebstar substrate dan ground plane hasilnya 81,48 mm. Untuk menentukan panjang ground plane sebesar 65,67 mm. Dan yang terakhir menentukan jarak antar patch sebesar 118,11 mm. Untuk selanjutnya menentukan tinggi celah sebesar 17,225 mm, menentukan lebar celah sebesar 1,508 mm, untuk menentukan lebar feed lane sebesar 32,539 mm. Nah, untuk desain antena, jadi bisa dilihat untuk desain awal antena yang akan digunakan seperti pada gambar. Kemudian lanjut untuk simulasi awal. Nah, pada perancangan antena microstrip ini gitu ya, hasil yang didapatkan pada simulasi awal bisa dilihat pada gambar gitu ya. Di sini adalah simulasi awal untuk PSWR gitu ya pada frekuensi 1270 MHz, yaitu didapatkan sebesar 1,5. Nah, untuk mendapatkan nilai bandwidth yaitu adalah dengan cara frekuensi atas dikurangi dengan frekuensi bawah dan didapatkan hasil sebesar 40,6 MHz. Nah, sedangkan hasil PSWR terbaik pada posisi yang ditandai oleh segitiga nomor 3 dengan frekuensi di 1257 MHz yaitu pada 1,2 dengan bandwidth sebesar 40,6 MHz.
Kemudian pada return loss atau S parameter gitu ya, hasil yang didapatkan yaitu sebesar 13,036 dB, sedangkan hasil parameter terbaik pada posisi yang ditandai oleh nomor 1 dengan frekuensi 1257 MHz yaitu di minus 19,71 dB. Nah, selain dari parameter dan VSWR, pada simulasi rancangan awal ini juga diperoleh hasil simulasi gain dalam bentuk pola radiasi dan 3D. Nah, di point gain, nilai gain yang didapatkan yaitu sebesar 2,5 dB dan untuk HPBW dan pola radiasi. Jadi pola radiasi yang ditunjukkan itu bahwa pola yang terbentuk adalah direksional dengan nilai HPBW yang didapat sebesar 87,3 derajat. Seperti itu. Lanjut. Kemudian selanjutnya dilakukan hasil optimasi karena pada sebelumnya parameter yang didapat pada simulasi awal masih belum terpenuhi. Di sini optimasi dilakukan dengan cara merubah parameter LF, LP, dan WP. Nah, keterangannya adalah jika kami mengubah parameter FF dan LP, maka semakin kecil nilai parameternya, maka kurva PSWR-nya akan semakin menurun. Sedangkan jika kami mengubah parameter WP, semakin kecil nilai parameternya, maka kurva PSWR-nya akan bergeser ke arah kanan. Kemudian didapat setelah dilakukan beberapa optimasi, berikut perbedaan sebelum optimasi dan sesudah optimasi. Kemudian untuk hasil optimasi pada VSWR didapat, maksud saya adalah return loss-nya, yaitu didapat return loss sebesar min 29,69 dB. Kemudian untuk VSWR-nya adalah didapat 1,06 dengan bandwidth yaitu sebesar 51,5 MHz. Nah, kemudian ini adalah tabel perbandingan hasil optimasi dan hasil simulasi awal. Nah, berdasarkan kesimpulan yang didapat gitu ya, sehingga hasil optimasi yang diperoleh pada frekuensi kerja 1270 MHz ini didapatkan nilai return loss sebesar minus 29,69, kemudian PSWR-nya itu sebesar 1,06, kemudian gain yang didapat yaitu 3,2 dB, kemudian pada bandwidth itu didapatkan hasil 51,5 MHz, kemudian polarisasinya itu adalah linear dan pola radiasinya itu adalah direksional. Nah, untuk referensi yang kita pakai sebagai berikut, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami.